Halo para peserta didik semua, di video kali ini kita belajar tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah gambar. Kira-kira apa yang timbul di benak Anda setelah melihat gambar ini? Gambar ini merupakan sebuah gedung yang sudah hancur akibat fenomena alam. Nah, fenomena alam apa itu? Itu merupakan fenomena alam gempa bumi. Ini terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ini fenomena sangat hangat sekali, sehingga sangat cocok untuk kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sekarang kita jangan berlama-lama, langsung kita bahas. Gempa bumi atau getaran seismik merupakan getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gerakan-gerakan lempeng tersebut meliputi gerakan lempeng secara konvergen atau saling bertumbukan, kemudian gerakan lempeng saling menjauh atau divergen, dan gerakan lempeng sesar mendatar atau transform. Kekuatan gempa dapat diukur dengan menggunakan seismograf. Seismograf akan mencatat kekuatan gempa bumi melalui gelombang seismik yang berasal dari hiposentrum. Hiposentrum adalah pusat gempa atau dapat dikatakan sebagai titik pusat gempa. Sedangkan epicentrum adalah gempa yang terjadi di permukaan bumi. Epicentrum dapat dikatakan sebagai gelombang hasil dari rambatan hiposentrum. Saat hiposentrum menghasilkan satu titik gempa, gempa itu memiliki gelombang yang membentuk lingkaran. Gelombang tersebut semakin lama akan melebar dan menghilang. Epicentrum adalah gelombang hasil dari titik hiposentrum. Hal ini dapat diumpamakan pada air yang tenang. Saat air tenang dan mendapatkan tekanan pada satu titik, maka timbul gelombang yang melebar dan semakin jauh dari pusat atau titik tekanan. Gelombang tersebut akan semakin melebar dan kemudian menghilang. Gempa bumi dibagi menjadi 3 berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Pembagian tersebut adalah gempa bumi dangkal, gempa bumi sedang, dan gempa bumi dalam. Gempa bumi dangkal jika hiposentrumnya berada pada kedalaman di atas 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini adalah gempa bumi yang merusak karena hiposentrum berada dekat dengan permukaan bumi. Gempa bumi sedang jika hiposentrumnya berada pada kedalaman antara 60 hingga 300 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini tidak begitu merusak karena titik hiposentrumnya tidak dekat dengan permukaan bumi. Gempa bumi dalam jika hiposentrumnya berada pada kedalaman lebih dari 300 km dari permukaan bumi. Gempa ini tidak terasa dan tidak menghasilkan kerusakan pada permukaan bumi. Gempa ini hanya dapat dideteksi dengan memakai alat bantu untuk mendeteksi gempa, yaitu seismograf. Selain daripada itu, gempa bumi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi tektonik, yang kedua gempa vulkanik, yang ketiga gempa reruntuhan, dan keempat gempa tumbukan. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kekuatan gempa tektonik dapat mencapai 9 skala Richter. Gempa vulkanik merupakan gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah peletusan gunung api. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api.
Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi akibat runtuhnya batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Runtuhan yang besar dapat mengakibatkan getaran yang kuat dan bersifat lokal. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya, terjadinya lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Gempa bumi ini merupakan salah satu tenaga endogen yang mempengaruhi bentuk muka bumi. Oleh karena itu, gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi. Di permukaan bumi, dampak gempa juga dipengaruhi oleh kekuatan gempa itu sendiri. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi ini, banyak bangunan hancur rata dengan tanah dan korban pun banyak berjatuhan. Selain daripada itu, gempa bumi juga menyebabkan tsunami jika pusat gempa berada di dasar laut dengan pusat gempa yang dangkal dan adanya dislokasi kerak bumi bawah laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya. Pada akhirnya, menyebabkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai akan menjadi gelombang besar yang disebut tsunami. Peristiwa tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di Indonesia yaitu tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana ini termasuk bencana internasional terdahsyat keempat semenjak tahun 1990. Penyebab tsunami Aceh tersebut adalah terjadinya gempa di pantai barat Sumatera berkekuatan 8,6 skala Richter atau sekitar 160 km dari pantai pada kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Gempa terjadi akibat penurunan lempeng panjangnya sekitar 120 km dan turun sejauh 15 meter. Kondisi ini menyebabkan kecepatan tsunami hingga 800 km per jam. Demikian saja pembahasan kita pada video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.